nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Kurniasa, NIM 19141021B. Nama saya Mirsadi, NIM 19141019B. Kami dari kelas SI 5 SD ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Penerapan tata kelola TI dalam sebuah organisasi publik yang studi kasusnya di negara Swedia. Udah gak dia bergeraknya? Oh ini deh. Hah? Sekitar 5. Apa tuh? Sekitar 5. Oh, gitu. Langsung dia ya? Ini ya? Oke. Ulang ya? Iya, kita sekelompok. Desi Dewi beda, dia genap. 32 dia. 32. Iya. Lagu masih rekam. Iya, Mei, aku udah setting. Jumlah. Kalau sudah agak lama itu dijahit. Iya, tapi muka aku lah tak ketahuan tadi kan Yomi puter. Pas dah. Lagi tahu-tahu kosong. Mana tadi? Nah, kan hilang kan? Nah, itu udah apa ya? Ini masih ke mana? Ini masih ke mana? Oke. Tapi kedua Udah. ini masih ke mana? Oh, Timo, baik. penerapan tata kelola TI dalam sebuah organisasi publik yang studi kasusnya di negara Swedia. Penerapan tata kelola TI dalam sebuah organisasi publik yang studi kasusnya di negara Swedia. Bagaimana tata kelola TI diterapkan di negara Swedia? Itu strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen internal dari kota Södertälje. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik tata kelola TI, struktur, proses dan mekanisme relasional, dan otoritas keputusan TI di kota Södertälje. Studi kasus telah menunjukkan kompleksitas file struktur organisasi, proses yang dikendalikan dan mekanisme relasional yang ada masih lemah dan menjadi penghalang untuk mencapai IT governance yang efektif. Studi ini telah mengidentifikasi masalah besar yang tengah dihadapi pemerintah yang terkunci di tangan penyedia layanan TI. Tesis ini berkontribusi pada bidang penelitian tata kelola TI dengan fokus pada negara Swedia. Latar belakang teknologi informasi telah hadir di mana-mana dalam perubahan swasta dan pabrik lingkungan bisnis. Meskipun pendelegasian keputusan TI dimungkinkan di masa lalu, saat ini ketergantungan TI dapat dihindari dan secara alami ada di mana-mana di sebagian besar sektor dan industri. Menurut Van Grimbergen dan De Vries 2009, tata kelola teknologi informasi adalah konsep yang berasal dari pemerintahan yang muncul di awal tahun 90-an. IT governance adalah disebutkan oleh Henderson dan Ken Kraman tahun 1993 di halaman 476 dalam strategi Heitman model mereka, di mana penulis menyatakan pentingnya dan kebutuhan untuk mengintegrasi strategis antara strategi bisnis dan strategi TI. Riset tentang IT governance menunjukkan bahwa implementasi IT governance yang efektif mendukung penyelarasan IT bisnis dan menciptakan nilai bisnis. Van Grimbergen De Vries 2009-2. Selanjutnya, organisasi dapat memperoleh keuntungan dari pengembalian aset yang lebih tinggi, kinerja bisnis, dan menjadi lebih baik, siap menghadapi ancaman kompetitif dari implementasi kerangka kerja IT governance yang efektif. Gartner 2011. Menurut Campbell et al. 2009, halaman 9, organisasi publik menghadapi banyak keterbatasan prioritas pemerintah oleh kebijakan, pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh ekonomi. Kemungkinan kota tidak seperti organisasi swasta, memiliki keragaman operasi yang besar, termasuk perawatan, kesehatan, sekolah, hukum, dan peraturan dan monopoli.
Apalagi Kota Madia juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan orang dengan kompetensi tata kelola TI. Organisasi publik dan lebih khusus lagi Kota Madia didanai melalui pajak dan karenanya berada di bawah kendali yang lebih besar. Tekanan untuk menggunakan sumber daya ekonomi mereka secara lebih efisien. Review literatur penelitian akademik di IT Governance di depan umum organisasi telah mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit studi penelitian akademis di seluruh dunia dan tidak ada studi yang dipublikasikan khususnya tentang kota Swedia. Karena itu, bisa jadi mengatakan bahwa ada kurangnya pengetahuan tentang bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di Swedia. Selanjutnya, tesis ini akan menyelidiki bagaimana tata kelola TI diterapkan di Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola TI diterapkan di negara Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengedepankan pentingnya tata kelola TI yang efektif, implementasi di organisasi publik dan khususnya kota Swedia. Pembelajaran dapat berkontribusi pada penelitian tentang penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik. Selain itu, dapat membantu pemerintah kota untuk memahami cara menghasilkan nilai dari TI dengan meningkatkan praktik IT governance mereka untuk mencapai strategi organisasi dan memiliki penerapan IT governance yang efektif. Karakterisasi pengetahuan. Dalam skripsi ini akan dilakukan karakterisasi pengetahuan guna memahami dan mendefinisikan tata kelola TI dan penerapan tata kelola TI yang efektif. Tujuannya adalah untuk bisa mengedepankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif agar terwujud dan diterapkan dalam studi kasus. Pengetahuan kategoris. Tesis ini akan mengembangkan pengetahuan kategoris untuk mendeskripsikan istilah dan konsep kompleksitas penerapan tata kelola TI di organisasi publik. Skripsi ini akan menggunakan pengetahuan deskriptif untuk mendapatkan kebaikan deskripsi subjek dan bidang studi. Sangat penting bahwa deskripsi disajikan dalam hal ini jelas untuk dipahami. Memahami pengetahuan, tesis ini akan memberikan pemahaman tentang masalah yang kompleks yaitu tata kelola TI, penerapan tata kelola TI dan tata kelola TI di depan umum organisasi agar memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan memahami bidang subjek. Sangat penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana tata kelola TI yang diterapkan di Swedia karena operasinya yang beragam. Nilai pengetahuan tesis ini akan bertujuan untuk menentukan bagaimana tata kelola TI diterapkan di negara Swedia. Oleh karena itu, menunjukkan bagaimana penerapan tata kelola tersebut sehubungan dengan kerangka kerja yang disediakan dalam literatur. Ruang lingkup penelitian ini adalah tata kelola TI yang diimplementasikan di Swedia. Yang dilakukan menunjukkan bahwa ada keterbatasan penelitian akademis tentang tata kelola TI di Swedia. Selanjutnya, karena pentingnya studi tersebut, maka akan menarik untuk melakukan penelitian studi kasus tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang diterapkan di Swedia. Metodologi penelitian memberikan pemahaman tentang metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini. Juga memuat motivasi untuk pemilihan metode penelitian. Strategi penelitian. Tesis termasuk dalam bidang penelitian ilmu sosial karena mempelajari tata kelola TI organisasi publik yang merupakan fenomena sosial. Selanjutnya, bagian ini menyajikan pilihan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Studi kasus. Pilihan strategi penelitian untuk tesis ini adalah studi kasus. Studi kasus dapat didefinisikan sebagai berfokus pada satu contoh ruang lingkup yang sedang diselidiki. Oates 2006. Contohnya secara mendalam dan dapat menggunakan jumlah besar metode pembuatan data. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks. Oates 2006. Penelitian itu bertujuan untuk mengemukakan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di Swedia. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks ini, pendekatan studi kasus sangatlah cocok. Menurut Oates 2006, studi kasus adalah ditandai dengan 1. Fokus pada kedalaman bukan luasnya, mencoba untuk memahami sebanyak mungkin tentang satu contoh. 2. Pengaturan alam contoh sedang dianalisis dalam pengaturan alamiah dan tidak dalam kondisi lain seperti laboratorium.
3. Studi holistik, fokusnya pada kompleksitas dan koneksi antara proses dan hubungan. 4. Berbagai sumber dan metode, penggunaan sejumlah besar sumber data OSH 2006. Jenis studi kasus ini akan menggunakan studi eksplorasi yang akan membantu untuk memahami masalah penelitian OSH 2006. Alasan menggunakan studi eksplorasi adalah karena akademis yang ada, sedikit literatur penelitian, dan metode ini didasarkan pada penyelidikan contoh kehidupan nyata. Metode pengumpulan data yang utama akan digunakan dalam makalah ini adalah wawancara. Menurut OSH tahun 2006, wawancara adalah jenis percakapan yang berbeda antara orang-orang, artinya diskusi direncanakan dan tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, salah satu orang yang terlibat ingin mendapatkan informasi dari orang lain tentang topik yang menarik. Wawancara adalah metode pembuatan data yang cocok untuk mendapatkan informasi rinci, tanyakan pertanyaan secara kompleks, mengeksplorasi emosi, dan menyelidiki masalah sensitif. Keuntungan dengan wawancara adalah bahwa data penting dan relevan diperoleh dari orang-orang menarik menurut Myers dari 2008. Namun, mungkin ada masalah dengan proses wawancara seperti kurangnya waktu dan kepercayaan atau ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, menurut Myers tahun 2008. Metode pengumpulan data kedua yang akan digunakan dalam makalah ini adalah dokumen. Dokumen adalah jenis metode sebuah pembuatan data yang lebih dari sekedar bahan tertulis. OSH 2006, sebuah dokumen yang dapat dilihat sebagai representasi khas yang dapat direkam dan disimpan untuk analisis. OSH 2006, dalam makalah ini, dokumen yang akan digunakan adalah disediakan oleh organisasi publik yang sedang dipelajari dan harus relevan dan dapat memberikan data yang berguna. Metode untuk mendapatkan akses ke dokumen tersebut adalah melalui negosiasi, persetujuan, dan penelitian online. Metode pembuatan data ini digunakan secara berurutan untuk melengkapi wawancara dan untuk mendapatkan data yang lebih relevan. Postnya Expo ya? Expo ya? Post. 2.3 Analisis data. Jenis analisis data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Kualitatif data adalah semua data non-numerik dan merupakan jenis data utama yang dihasilkan dari studi kasus. Dalam makalah ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dari seni terstruktur, wawancara, dan dokumen. 2.4 Penerapan metode. Bagian ini menyajikan bagaimana metode pengumpulan data dan teknis analisis data terapan. 24.1 Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen dari kota media. Oleh karena itu, 3 kota yang berlokasi di Swedia dihubungi melalui email dan menelepon dan menginformasikan tentang subjek yang sedang dipelajari dan ditanyakan keterlibatan mereka dalam penelitian melalui wawancara. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan bermakna, sangat penting bahwa orang yang diwawancarai memiliki peran yang tinggi dan memiliki pemahaman yang baik tentang TI tata kelola. Oleh karena itu, anggota komite Dewan Manager, Chief Executive Officer, CEO, Chief Information Officer, CEO telah dipertimbangkan untuk wawancara. Dengan kata lain, ini menunjukkan elemen-elemen yang diperlukan dari sebuah tata kelola TI kerangka. Van Granberg memberikan pendekatan holistik TI pemerintahan yang mengakui kompleksitasnya dan sifatnya yang berubah. Oleh karena itu, penulis telah mengidentifikasi campuran dari 3 subsistem yang saling bergantung. 24.2 Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dari wawancara berupa rekaman audio dan catatan yang diambil wawancara. Rekaman audio telah ditranskripsikan dan disajikan dalam lampiran C. Dalam untuk melakukan analisis tema, data dibaca dengan terma dan kategori oleh Van Gogh dan di House dan Will and Rose telah diidentifikasi. Apalagi dalam rangka untuk mengidentifikasi kategori atau tema, proses 6 fase yang diusulkan oleh Brian dan Carr adalah terapan. Proses 6 fase yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Fase 1
Data yang dikumpulkan baca. 2. Tahap 2, data yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kategori dan subkategori. 3. Tahap 3, subkategori yang diidentifikasi, diperiksa dan ditinjau. 4. Fase 4, kategori ditinjau dan diperiksa. 5. Fase 5, pengambilan keputusan diidentifikasi. 6. Fase 6, laporan analisis dibentuk. 3. Latar belakang diperpanjang. Bab ini menyajikan tinjauan pustaka tentang tata kelola TI di publik organisasi, dan kerangka tata kelola TI. 1. Tata kelola TI. Istilah tata kelola TI adalah konsep yang cukup baru yang muncul pertama kali di awal tahun 1990-an yang disebut oleh Henderson dan Van Kaptraman, yang menyatakan pentingnya integritas strategis, di mana tata kelola TI merupakan bagian dari strategi TI. Seperti konsepnya dikembangkan lebih jauh, tata kelola TI telah didefinisikan berkali-kali dari berbagai titik dari pandangan. Di masa lalu, eksekutif bisnis dapat menghindari keputusan TI tanpa implikasi besar. Namun secara ketergantungan TI yang besar membuatnya tidak mungkin untuk dilakukan karena ini terlalu mahal organisasi. 3.1. Tata kelola TI dalam organisasi publik. Organisasi publik adalah lembaga administrasi dan ekonomi menyediakan barang dan layanan atas nama pemerintah. 3.2. Kerangka tata kelola TI. Setelah melakukan tinjauan literatur dari kerangka tata kelola TI yang ada, kerangka kerja yang paling sesuai untuk penelitian ini telah dipilih. Kerangka pertama yang dipilih adalah Governance Arrangement Matrix of Will dan Rose, di mana penulis memberikan penjelasan secara rinci pedoman pelaksanaan mekanisme pemerintahan. Alasan memilih ini matriks pengaturan tata kelola yang diberikan oleh Well dan Rose adalah karena digunakan untuk mencari pola dasar tata kelola mana yang digunakan untuk membuat keputusan yang berbeda. Yang kedua dipilih framework adalah framework yang diberikan oleh Van Gertman dan De Haas. Alasan untuk memilih kerangka kerja ini karena memiliki pendekatan holistik tata kelola TI dan menyediakan pemahaman yang baik tentang mekanisme, struktur, dan proses tata kelola TI. 3.1 Matriks pengaturan tata kelola. Well dan Rose memberikan matriks pengaturan tata kelola yang terlihat pada tabel 1, yang bertujuan untuk menjawab 2 pertanyaan kunci tentang tata kelola TI. Untuk memahami elemen-elemen tata kelola TI yang diperlukan di semua tingkatan organisasi, kerangka tata kelola TI menggunakan 3 praktik yang diperlukan ini: struktur, proses, dan mekanisme relasional. Balance score adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi pengukuran kinerja TI, yaitu kunci penyelarasan strategis. Pengukuran juga harus mencakup kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi sebagai kebalikan dari evaluasi tradisional. 3.2.3 Kerangka koneksi. Kerangka tata kelola TI oleh Will dan Rose dan Van Gertman dan De Haas saling berhubungan, dan melalui penggunaannya seorang dapat menentukan seberapa efektif sebuah organisasi dalam menerapkan tata kelola TI. 4. Hasil dan analisis. Bab ini akan menyajikan dan menganalisis hasil yang diterima dari studi kasus yang dilakukan di satu kota media. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dan dokumen yang diterima dari kota media. Bab ini membahas tentang kasus studi, visi dan strategi TI, infrastruktur dan aplikasi bisnis, struktur, proses, mekanisme, relasional, matrik pengaturan tata kelola. Selanjutnya ITG implementasi dibahas. 4.1 Studi kasus kota media Södertälje. Kota media Södertälje adalah kota media Swedia yang terletak di Kabupaten Stockholm yang memiliki populasi sekitar 91.000 orang. Kota media memiliki keanekaragaman yang besar, dan inilah salah satu kekuatan terbesar mereka. Visi TI Kota Södertälje terdiri dari apa yang dapat dicapai pemerintah kota dengan bantuan IT. Södertälje harus menjadi tempat pertemuan yang aman dan unik dengan kehidupan yang sempurna, lingkungan, dan kemungkinan pengembangan yang berarti bagi kaum muda dan inovatif bisnis kota. Lebih lanjut, ahli strategi TIK juga menyatakan bahwa kapan berkenaan dengan IT, visi misi
ini adalah menciptakan story, dan melalui pertemuan ini menciptakan unik tempat untuk warga. Kepala IT membahas misi-misi tersebut dengan mengatakan bahwa misi-visinya adalah memungkinkan penggunaan teknologi untuk bisnis, sehingga mereka memiliki organisasi yang efektif, pelanggan yang puas. Tapi sekali lagi kami adalah pendorongnya. IT ahli strategi menyatakan bahwa peran pemerintah kota adalah untuk memenuhi kebutuhan warga ketika datang layanan, dan yang masuk ke dalamnya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi sumber daya yang kita miliki yang telah tersedia untuk memberikan dukungan dan layanan yang dibutuhkan warga. 4.12 Layanan infrastruktur dan aplikasi bisnis. Layanan inti Kota Madya Shoulder Tax menurut ahli strategi adalah paling banyak layanan penting yang sangat rumit. Di kota ada begitu banyak layanan, jika Anda tanyakan pada beberapa orang, mereka semua mungkin memberikan jawaban berbeda. Tapi salah satu tantangan besar yang dimiliki di bidang kesejahteraan. Satu struktur. Keseluruhan struktur organisasi Kota Madya Shoulder Tax disajikan dalam subbab ini. Struktur organisasi sangat penting untuk memahami tata kelola TI. Selanjutnya, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat jelas dan baik tentang struktur kompleks itu pemerintahan kota, yang harus memahami bagaimana hal ini mempengaruhi implementasi TI pemerintahan. Departemen administrasi adalah departemen tempat semua proses administrasi dikelola. Departemen ini mengelola administrasi ekonomi, kepegawaian, dan unit TI. 4.1 Proses. Kepala TI juga membahas kebijakan prosedur TI yang tersedia di Kota Shoulder Tax. Jangan mengatakan kami memiliki kebijakan dan prosedur TI, kami memiliki dokumen sendiri yang mengatur pengguna dan orang-orang yang menginginkan sistem. SLA, perjanjian tingkat layanan, digunakan untuk mengatur pasukan dan pengiriman jasa. ITBSC, namun satu dari 3 narasumber telah mengidentifikasi keberadaan ITBSC dari kedua narasumber lainnya untuk menyangkal adanya proses ini. ITIL juga digunakan untuk menetapkan persyaratan bersama dengan proses pengadaan. ITIL adalah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk memiliki kendali atas TI layanan dalam organisasi. 4.5 Mekanisme relasional. Mekanisme relasional belum banyak diskusikan setelah narasumber belum muncul dan dokumen belum diterima. Ini adalah tanda jelas bahwa pemerintah kota Shoulder Tax harus melakukannya lebih untuk mementingkan hubungan melalui pelatihan, silang, penghargaan, kemitraan, dan metode lain untuk mencapai tata kelola TI yang efektif. 4.16 Matriks pengaturan tata kelola. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dari dokumen tersebut, pengaturan tata kelola dari Wells dan Roos telah diterapkan ke Shoulder Tax. Selama wawancara, efektivitas tata kelola telah dibahas dengan ketiga narasumber telah menyatakan hal yang berbeda tentang berapa lama mereka menggunakan TI tata kelola. Namun mereka semua sepakat bahwa tata kelola TI belum diterapkan sama sekali. Ahli strategi TIK menyatakan bahwa kami belum berhasil dengan implementasinya sepenuhnya, tetapi kami berada di jalan yang benar. Saya pikir telah sukses dalam
dua proyek, satu sistem platform pengajar, kami bekerja dengan penyedia eksternal, itu dan seterusnya. 4.2 evaluasi penerapan tata kelola TNI di Solder Text. 4.2 materi pengaturan tata kelola. 4.2.1 materi pengaturan tata kelola melalui studi kasus yang dilakukan di kota Soldertedt, Swedia. Keputusan TI dari otoritas Soldertedt dibagi dengan cara berikut. Prinsip TI, Dewan Eksekutif, Arsitektur TI, Unit TI, Infrastruktur TI, Bisnis Kebutuhan Aplikasi, dan Direktorat Kota, serta investasi prioritas TI. Tata kelola TI yang efektif membutuhkan analisis yang cermat dengan siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan dibuat. 4.2 praktik IT governance. Tadi kasus yang dilakukan di kota Soldertedt, Swedia juga mengungkapkan mengikuti praktik tata kelola TI. Komite pengarah TI, peran dan tanggung jawab. SLA, ekonomi, informasi dan manajemen portofolio. ITIL, partisipasi aktif dan kolaborasi antara kepentingan utama. 4.2.3 struktur organisasi TI di kota Soldertedt sangat rumit, dengan TI unit yang memiliki peran administrasi, pengelolaan, dan dukungan TI. Semua pengaman TI di kota Soldertedt telah dialihdayakan ke layanan penyedia. Namun unit TI memiliki otoritas pengambil keputusan atas infrastruktur dan arsitektur TI. Penyelarasan TI sangat penting untuk pengelolaan TI. Oleh karena itu, pemerintah kota Soldertedt perlu memiliki kendali yang lebih baik atas pengembangan TI mereka sendiri. 4.2.4 Proses di kota Soldertedt termasuk SLA, ITIL, dan informasi ekonomi dan manajemen portofolio. Penggunaan SLA dalam organisasi sangat umum, itu untuk melindungi mereka dari layanan berkualitas rendah. Prosesnya fakta bahwa proses negosiasi harus dapat dilihat dari sebagai positif karena organisasi harus mendefinisikan kembali persyaratan bisnis, sesuatu yang tidak akan ditanya sebaliknya. 4.2.5 Mekanisme relasional. Penanganan mekanisme relasional yang ada di kota Soldertedt kurang baik, dan ini penting untuk tata kelola TI karena kota mengalihdayakan layanan TI-nya. Hubungannya sangat penting. Seth-Hige berpendapat bahwa ketika TI diasosiasikan, TI tata kelola harus mengakomodasi hubungan formal dan informal antara organisasi, asuransi, dan penyedia layanan, tugas yang seringkali terabaikan. 4.2.6 Kesimpulan evaluasi. Melalui komunikasi yang lebih jelas tentang strategi dan kebijakan TI, ini dapat membantu Soldertedt meningkatkan struktur dan proses IT governance mereka. Soldertedt harus memiliki kepala TI yang merupakan bagian penerapan IT di Direktorat Kota untuk pengambilan keputusan, didukung oleh organisasi TI dan praktik ITG. Kesimpulan,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola TI diterapkan di negara Swedia dan mengedepankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik, khususnya di negara Swedia. Studi ini memberikan wawasan yang berguna tentang bagaimana tata kelola TI diterapkan di Swedia. Studi kasus ini menunjukkan kompleksitas struktur organisasi di kota Solothurn, di mana proses terkontrol dan yang ada sangat sedikit dan lemah mekanisme relasionalnya.